Halo, assalamualaikum. Saya Rifan dari Update Apparel Pro. Pada kesempatan kali ini, saya pengen bedah dan review kaos dari Giordano yang berkolaborasi dengan Harry Potter. Nah, kira-kira bagaimana detail dari kaos ini? Saksikan video ini sampai selesai bersama saya, Rifani Muhammad Syafri. Oke? Pertama-tama saya pengen cerita terlebih dahulu. Ini kaos saya beli sebenarnya udah cukup lama ya, di bulan November. Sekarang bulan Desember ya. Nah, ini baru sempat review juga. Yang jelas ini udah lama banget saya beli, dan memang ini edisinya adalah untuk Natal ya. Karena biasanya Harry Potter kan sangat berkaitan sekali dengan Natal. Makanya kaos ini sepertinya diperuntukkan, kolaborasi antara Giordano dengan Harry Potter ini adalah untuk menyambut hari Natal. Karena identik sekali ya, Harry Potter pasti biasanya ada unsur Christmasnya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita pengen review dulu dari segi pola dulu ya. Ini pola, kalau menurut saya kaos ini menggunakan pola agak slim fit ya. Memang sebenarnya koleksinya itu ada beberapa macam ya kaosnya itu, dan ada beberapa desain juga. Cuman memang yang menurut saya yang paling cocok untuk saya sendiri pakai dan desainnya saya suka adalah yang ini. Walaupun memang kalau misalnya bicara kebanyakan orang suka pasti milihnya house-house yang Gryffindor atau lain sebagainya ya. Ini saya pilihnya Ravenclaw ya. Tapi memang menurut saya desainnya yang bagus ini, makanya saya pilih yang ini. Adapun untuk pola, saya lihat waktu beli itu sebenarnya ada dua ya, ada yang slim fit seperti ini, ada juga yang oversize. Namun lagi-lagi selera saya di yang ini, makanya saya pilih yang slim fit dan ini Ravenclaw. Kalau untuk ukuran ribnya, kaos ini sekitar 2 cm ya, jadi ukuran ribnya itu. Terus kemudian dia menggunakan jahitan 2 stick ya. Jadi ada 2 jahitan mengelilingi lehernya. Dan dia di sini untuk detail yang lain adalah dia untuk rantainya itu, jahit rantai maksudnya ya, dia tidak sampai pundak ya. Jadi cuman bagian leher tengahnya aja untuk biar tidak kelihatan obrasannya itu. Jadi bagian pundaknya ini tidak ada rantai yang biasanya kita pergunakan di kaos-kaos yang lokal, kebanyakan pakai rantai ya. Bahkan kita di Update Apparel Pro juga kalau produksi kaos itu pasti originalnya pasti menggunakan jahit rantai di bagian bahu sini. Cuman ini dia tidak, namun dia ada menggunakan, ini seperti yang pernah saya review juga, seperti brand Lacoste dulu. Jadi ada plastiknya gitu. Nah, inilah mungkin memperkuatnya itu juga bisa memperkuat walaupun tidak dirantai gitu. Jadi ada satu plastik kayak sedikit elastis gitu untuk memperkuat bagian pundaknya gitu. Lah, itu option aja sih, mungkin ada yang menggunakan seperti ini, ada juga yang menggunakan rantai ya. Cuman yang jelas untuk koleksi ini dia tidak menggunakan rantai. Dan memang menurut saya sih kalau untuk yang menggunakan seperti bahan elastis seperti ini agak jarang sih brand lokal ya. Karena untuk bahan elastisnya sendiri kayaknya masih jarang diminta untuk request produksi oleh customer ya. Jadi kita lebih sering menggunakan rantai karena lebih ringkas juga. Kemudian dari segi jahitan kamnya, jahitan yang bagian tangan kanan, kiri dan bagian bawah ya, itu dia menggunakan jahitan kam yang biasa, sebenarnya sekitar 2 sentian gitulah. Jadi memang sebenarnya ini original aja. Memang kalau jahitan ini ada 2 macam ya, ada jahitan yang seperti ini, ada juga jahitan yang kam-kamannya agak sempit. Dan ada juga mungkin yang lipatannya agak besar lagi, ada yang agak kecil lagi, dan ini yang memang paling original atau paling sering dipakai seperti ini lipatannya begitu. Untuk bagian jahitan kamnya. Lanjut kita kepada bagian bahan dulu deh. Kalau menurut saya sih kalau dari segi bahannya nih mirip-mirip seperti Cotton Combat 24S atau 30S lah ya. Kayaknya mungkin sampai 20 sih. Atau kayaknya lebih mirip ke 24S sih. Jadi tebalnya sedang aja. Dan ini dia bahannya agak minim bulu ya. Kayaknya sini bahannya udah ada 2 kali treatment gitu mungkin ya dari segi pembuangan bulunya. Ya kalau di Update Apparel Pro mungkin bahannya mirip-mirip sama bahan Katun Super kita bilangnya di sini ya. Jadi memang bahan itu agak minim karena 2 kali penyaringan bulu. Kemudian kita lanjut kepada bagian label. Pertama label di bagian kerah dulu ya. Ini dia menggunakan label dengan tulisan Harry Potter dan ada Giordano-nya juga dan ada ukuran L. Saya belinya di sini.
Dan ini dia menggunakan label yang cutting ya. Nah, ini label cutting ini memang sangat luar biasa. Ini sebelum ada, sekarang mungkin lebih tren juga ada DTF sekarang ya. Cuman untuk DTF menurut saya tidak akan bisa sedetail ini. Jadi memang untuk bagian yang ini sangat luar biasa. Dia masih menggunakan metode yang lama, yaitu metode cutting, karena detailnya lebih dapat gitu. Ini untuk label di sebagian sini. Kemudian untuk label bagian bawah dia juga ada, ini satin seperti biasa ya, kayak Giordano 100% katun dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini produksinya adalah diproduksi oleh PT Giordano di Indonesia. Jadi ini ternyata bajunya ini dijahit di Indonesia ya. Saya yang tidak tahu, mungkin ada garment mana yang membuat, yang pasti ini diproduksi di Indonesia. Jadi emang ini produksinya entah, saya tidak tahu di luar negeri apa keluar atau tidak. Yang jelas untuk koleksi ini diproduksi di Indonesia. Dan di sini ada label woven juga. Ini ada Harry Potter gitu teksnya, dan jadi mempertegas produksi ini memang produksi untuk Harry Potter gitu. Dan paling tidak orang biasanya bilang kalau produksi seperti ini produksinya bajunya terlihat lebih original lah ya, karena memang ada label wovennya segala gitu. Nah, kemudian juga ada di sini ada label tagnya juga. Nah, di sini dia menggunakan ada bonus gitu di tagnya ini. Cuman memang tag ini cuman di tag tembak gitu ya, bukan tag yang digantung atau yang pakai tali gitu. Ini ada diselipkan ada stiker dari burung Harry Potter, burung hantu. Kemudian ada juga nih labelnya tuh mungkin kayak art kartun apa artboard ya. Tulisannya Harry Potter dan Giordano dan lisensinya PT Giordano Indonesia, dan keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwasanya produk ini dibikin di Indonesia dan bahannya 100% katun, dan bagaimana cara pencuciannya, dan ada label atau barcode code untuk pembelian produk ini. Itu aja untuk bagian situ. Nah, lanjut kita ke bagian sablon ya. Nah, sablonnya ini sendiri, ini di depan itu ada tulisan Ravenclaw ya, atau asrama Ravenclaw di Harry Potter. Untuk sablonnya dia ini lebar sekitar 22 cm. Cuman yang menarik adalah dia untuk jaraknya dari leher ke bawah itu agak atas ya. Ini jaraknya cuman sekitar 5,5 cm atau 3 jarian lah. Nah, biasanya sih kalau saya produksi di beberapa original untuk produksi itu 4 jari biasanya. Nah, dia ini 3 jari ya. Jadi agak naik sedikit. Dan ini dia menggunakan sablon tinta emas. Nah, ini yang menarik juga sih. Jadi memang tintanya ini kita bilang tintanya special effect ya, tinta emas. Saya sebelumnya juga udah pernah bahas tentang masalah tinta-tinta sablon itu ada di video saya yang dulu. Jadi ada tinta rubber, plastis, ada juga special effect seperti tinta emas seperti ini. Kemudian lanjut kita pada bagian kanan. Bagian kanannya juga ada sablonan. Ini tulisannya Harry Potter ya, terus Wizarding World. Nah, ini pasti pakai label cutting juga. Jadi sama kayak di leher dipakainya, cuman di luar ditaruhnya. Nah, ini dia lebarnya cukup kecil ya, 5 cm. Makanya detailnya bagus banget nih untuk label cutting seperti ini di bagian kanan ya. Kemudian di bagian kirinya juga ada itu Giordano. Nah, ini dia menggunakan efek juga. Ini lebar sablonnya kecil juga sekitar 4,5 cm. Dan dia menggunakan ini efeknya sebenarnya ada rada-rada silver ya. Jadi memang special effect silver gitu, dan dengan tulisan Giordano. Ya kalau untuk jarak sih sebenarnya dari ujung tangan sih sekitar 5 sentian juga sama ya. Bagian kanan kiri juga sama 5 cm. Jadi dari ujung tangan ke atas sablon itu 5 cm gitu jaraknya. Nah, lanjut kita ke bagian belakang nih, sablon yang paling utamanya. Ini ada sablon kayak burung binatang, ini adalah binatang yang identik dengan Ravenclaw. Dan ini lebar sablon cukup besar ya. Ini sekitar 36 lah ya. 36 kali 38 cm. Jadi agak panjang dan lebar ya. Nah, saya sendiri di Abir Apparel belum bisa nih produksi sablon sebesar ini, karena memang kita terbatas ya. Kita terbatasnya di 31 kali 46. Jadi memang agak kurang lebarnya sedikit. Ini kan 36an tadi, jadi emang agak besar nih. Makanya ini pasti menggunakan screen sablon agak besar. Dan dia ini tinta sablonnya itu juga sama special effect emas, dan memang detailnya bisa keren banget. Jadi saking kecilnya pun emasnya masih turun gitu, karena biasanya sebenarnya efek emas ini dia biasanya butirannya itu emang ada yang kasar, yang halus. Ini pasti pakai butiran yang halus, jadi dia pakai screen yang pattern yang kecil bisa masih turun gitu tinta sablonnya, dan masih bisa memberikan efek gradasi gitu. Dan di bagian R-nya ini menggunakan efek spesial sablon Blue Drew. Jadi ini keren banget pokoknya. Jadi
ini memang kalau dari segi produksi ini udah kelasnya, udah kelas bukan main-main ya, kelasnya udah bagus banget. Bahkan di detail bludrunya juga ada efek rasternya ya, jadi saking kecilnya turunnya itu bisa kayak ada efek rasternya gitu, nggak blocking gitu. Nah menurut saya inilah bagian yang menurut saya patut kalian tahu nih. Memang tekniknya udah bagus banget secara sablon, dan mungkin dari segi kualitas tinta atau mungkin dari segi kualitas SDM yang mengerjakan dan alatnya udah yang bagus banget lah. Makanya memang menurut saya ini produksinya dari segi sablon keren banget. Oke, itu saja sih review dari kaos dari Giordano yang berkolaborasi dengan Harry Potter ini. Semoga yang bisa saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat untuk kalian ke depannya ketika pengen membuat sebuah brand atau membuat kaos komunitas ya. Dan tentu kalau pengen membuat kaos bisa di Update Apparel Pro tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Update Apparel Pro pada kesempatan kali ini. Saya Ripani, saya pamit. Salam jahit, salam gesut. Wassalamualaikum.